Kombinatorial. Mata kuliah, Matematika Terapan. Dosen pengampu, Muhammad Makmun Effendi. Anggota kelompok, Brizan Maulana, Faik Khalid Firzatullah, Rizky Septiana Saputra, Sabik Fauzil Adim. Definisi. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung, mengatur, dan memilih objek-objek dalam suatu himpunan. Aplikasi dari ilmu kombinatorial ditemukan dalam bidang-bidang seperti kriptografi, teori graf, probabilitas, analisis algoritma, dan optimisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah kombinatorial sering muncul, contohnya saat kita ingin mengetahui berapa banyak cara untuk menyusun buku di rak, memilih anggota tim, atau membuat jadwal kegiatan. Konsep dasar dalam kombinatorial melibatkan istilah-istilah penting, yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Prinsip dasar, aturan penjumlahan dan perkalian. Dalam kombinatorial, terdapat dua prinsip dasar yang sangat penting. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Aturan ini digunakan ketika suatu peristiwa atau tugas dapat dilakukan dalam beberapa cara yang saling terpisah, artinya tidak dapat terjadi bersamaan. Sebagai contoh, jika seseorang bisa memilih antara 3 jenis makanan atau 2 jenis minuman, dan hanya satu yang boleh dipilih, maka total kemungkinan pilihannya adalah 5 cara, yaitu hasil dari 3 ditambah 2. Yang kedua adalah aturan perkalian. Aturan ini digunakan saat suatu tugas terdiri dari beberapa langkah berurutan yang harus dilakukan bersamaan. Sebagai contoh, jika seseorang ingin memilih satu baju dari 4 jenis dan satu celana dari 3 jenis, maka total kombinasi yang dapat dipilih adalah 12 cara, yaitu hasil dari 4 dikali 3. Faktorial. Faktorial dari suatu bilangan bulat positif, yang dilambangkan sebagai huruf N, adalah hasil perkalian dari semua bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 hingga mencapai bilangan tersebut. Rumus faktorial. Faktorial dari N sama dengan N dikalikan dengan N dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan N dikurangi 2, dan seterusnya, hingga dikalikan dengan 2 dan terakhir 1. Ketentuan khusus. Faktorial dari 0 didefinisikan secara khusus bernilai 1. Contoh, faktorial dari 4 berarti 4 dikalikan 3, dikalikan 2, dan dikalikan 1, yang hasilnya adalah 24. Permutasi dengan pengulangan. Permutasi adalah cara untuk menyusun sekumpulan objek dengan memperhatikan urutan. Dalam permutasi dengan pengulangan, objek yang dipilih boleh digunakan lebih dari 1 kali. Dalam kasus ini, urutan adalah hal yang sangat penting, karena 2 susunan dengan objek yang sama namun dalam urutan berbeda dianggap sebagai susunan yang berbeda. Jumlah total objek yang tersedia dilambangkan dengan huruf N, dan jumlah objek yang dipilih dilambangkan dengan huruf R. Rumus untuk menghitung permutasi dengan pengulangan adalah dengan menaikkan nilai N sebagai bilangan pokok dan R sebagai pangkatnya. Contoh soal. Berapa banyak password dengan 4 digit yang dapat dibuat dari angka 0 sampai 9, jika masing-masing digit boleh diulang? Dalam kasus ini, jumlah total pilihan angka adalah 10, yaitu dari 0 sampai 9. Jumlah digit yang ingin dibuat adalah 4. Dengan menggunakan rumus permutasi dengan pengulangan, maka kita menghitung 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 10.000 kemungkinan password yang berbeda. Permutasi tanpa pengulangan. Permutasi tanpa pengulangan digunakan ketika seluruh objek yang disusun harus berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, tidak boleh ada pengulangan objek. Urutan sangat penting dan berpengaruh dalam permutasi jenis ini, karena posisi atau susunan menentukan hasil akhir. Jumlah total objek atau nilai keseluruhan dilambangkan sebagai huruf N. Jumlah objek yang ingin dipilih dilambangkan sebagai huruf R. Rumus untuk menghitung permutasi tanpa pengulangan adalah sebagai berikut. Faktorial dari jumlah total objek dibagi dengan faktorial dari selisih antara jumlah total objek dan jumlah objek yang diambil. Contoh soal. Terdapat 5 orang, yaitu A, B, C, D, dan E. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilih dan menyusun 3 orang dari mereka untuk mengisi posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara? Langkah pertama. Jumlah total orang adalah 5. Jumlah orang yang diambil untuk posisi adalah 3. Langkah kedua. Hitung faktorial dari 5, yaitu 5 dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dan dikalikan 1. Hasilnya adalah 120. Lalu hitung faktorial dari 2, karena 5 dikurangi 3 adalah 2. Faktorial dari 2 adalah 2 dikali 1, yaitu 2. Kemudian, bagi hasil faktorial 5 dengan faktorial 2. Jadi,
120 dibagi 2, hasilnya adalah 60. Jadi, ada 60 cara berbeda untuk memilih dan menyusun 3 orang dari 5 orang untuk 3 posisi yang berbeda, dengan memperhatikan urutan. Permutasi dengan objek-objek yang sama digunakan ketika kita ingin menyusun sejumlah objek, namun beberapa di antaranya bersifat identik atau tidak dapat dibedakan satu sama lain. Karena adanya kemiripan atau pengulangan pada sebagian objek tersebut, maka jumlah susunan yang benar-benar unik akan lebih sedikit daripada jika semua objek berbeda. Untuk menghitung banyaknya susunan unik dalam kasus ini, digunakan rumus yang membagi faktorial dari jumlah total seluruh objek dengan hasil kali dari faktorial masing-masing jumlah objek yang identik. Faktorial sendiri berarti hasil perkalian dari seluruh bilangan bulat positif mulai dari 1 sampai dengan bilangan tersebut. Jadi, semakin banyak objek yang identik, semakin besar nilai penyebutnya, sehingga hasil akhir jumlah susunan menjadi lebih kecil. Sebagai contoh, kita dapat menghitung berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata statistik. Kata tersebut terdiri dari 10 huruf. Rinciannya adalah huruf S muncul sebanyak 3 kali, huruf T juga muncul sebanyak 3 kali, huruf I muncul 2 kali, sementara huruf A dan huruf K masing-masing muncul 1 kali. Maka, jumlah total susunan huruf yang mungkin dihitung dengan mengambil faktorial dari 10, lalu membaginya dengan hasil kali dari faktorial 3 untuk huruf S, faktorial 3 untuk huruf T, faktorial 2 untuk huruf I, faktorial 1 untuk huruf A, dan faktorial 1 untuk huruf K. Faktorial dari 10 adalah 3.628.800. Sementara hasil perkalian dari faktorial 3, faktorial 3, faktorial 2, faktorial 1, dan faktorial 1 adalah 72. Jika kita membagi 3.628.800 dengan 72, hasilnya adalah 50.400. Jadi, terdapat 50.400 susunan huruf yang unik dari kata statistik. Kombinasi. Kombinasi adalah cara untuk memilih sejumlah objek dari suatu kumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Artinya, jika 3 objek yang dipilih adalah huruf A, B, dan C, maka susunan ABC dianggap sama dengan susunan CBA atau susunan lain dengan huruf yang sama. Dalam kombinasi, yang terpenting bukanlah bagaimana urutannya, melainkan siapa saja yang dipilih. Untuk menghitung kombinasi, digunakan rumus yang mengambil faktorial dari jumlah total objek, kemudian membaginya dengan hasil kali dari faktorial jumlah objek yang dipilih dan faktorial selisih antara jumlah total dan jumlah yang dipilih. Faktorial sendiri berarti hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengetahui berapa banyak kombinasi dari 2 huruf yang bisa diambil dari 4 huruf, yaitu A, B, C, dan D. Pertama, kita hitung faktorial dari 4, yaitu 4 dikalikan 3, dikalikan 2, dan dikalikan 1, yang hasilnya adalah 24. Kemudian kita hitung faktorial dari 2, yaitu 2 dikali 1, hasilnya 2, dan kita juga menghitung faktorial dari 2 lagi, karena 4 dikurangi 2 sama dengan 2, yang juga hasilnya 2. Maka kita membagi 24 dengan hasil perkalian 2 dan 2, yaitu 4. 24 dibagi 4 menghasilkan 6. Jadi, terdapat 6 kombinasi berbeda dari 2 huruf yang bisa dipilih dari A, B, C, dan D. Kombinasi-kombinasi tersebut adalah A dan B, A dan C, A dan D, B dan C, B dan D, serta C dan D. Dalam kombinasi, susunan seperti B dan A tetap dianggap sama dengan A dan B. Kesimpulan. Kombinatorial yang mencakup faktorial, permutasi, dan kombinasi merupakan dasar penting dalam matematika diskret yang digunakan untuk menghitung kemungkinan dan penyusunan objek. Faktorial memberikan dasar perhitungan jumlah total susunan, permutasi digunakan saat urutan objek diperhatikan, sedangkan kombinasi digunakan saat hanya pemilihan yang penting tanpa memperhatikan urutan. Pemahaman yang kuat terhadap ketiga konsep ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan soal matematika, tetapi juga berguna dalam kehidupan nyata, seperti perencanaan, pengkodean, statistik, dan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pilihan. Sekian dan terima kasih.